Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Faqala Rasuluna sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadisi kalamullah khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Masyiral muslimin, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, serta anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya muliakan. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah bahwa hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah memasuki pekan yang kedua dari bulan Sya'ban, bulan antara sebelum memasuki bulan Ramadan, bulan yang disebutkan oleh para ulama sebagai bulan muqaddimah, pendahuluan dari bulan Ramadan. Karena itu Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhu pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya tidak melihatmu banyak berpuasa seperti bulan ini." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Innahu syahrun yaghfalu anhu katsirun minan nas baina Rajab wa Ramadan wa syahrun yurfa'u fihi al-a'mal wa ana uhibbu an yurfa'a amalihi wa ana shaimun." Bulan ini adalah bulan di mana banyak manusia yang lalai daripadanya. Bulan antara bulan haram, yakni bulan Rajab, dengan bulan Ramadan. Artinya manusia memuliakan bulan haram dan juga memuliakan bulan Ramadan. Tapi kadang dia lalai karena bulan ini adalah bulan kejepit antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Bulan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diangkat amal-amal ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka saya, kata Rasulullah, senang kalau amalku diangkat menghadap kepada Allah dalam keadaan saya berpuasa. Jamaah Jumat yang berbahagia, dan sebentar lagi, beberapa hari lagi, kita akan masuk pada pertengahan bulan Sya'ban. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan oleh sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, yattali'ullahu ila jami'i khalqihi fayaghfiru li jami'i khalqi. Allah Subhanahu wa taala memperhatikan seluruh hamba-hambanya, dan Allah akan mengampuni seluruh hamba-hambanya fi lailatin nisfin minasya'ban, pada malam separuh dari bulan Sya'ban. Illa, kecuali dua golongan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
illa li musyrikin wa musyahinin, kecuali orang-orang musyrik dan juga orang-orang yang punya kebencian, permusuhan di antara mereka. Jamaah Jumat yang berbahagia, dalam sebagian riwayat dikatakan dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yattali'ullahu ila jami'i ibadihi." Allah Subhanahu wa taala memperhatikan seluruh hamba-hambanya. Kemudian fayaghfiru lil mu'minin, maka Allah ampuni orang-orang yang beriman. Wa yumhilul kafirin, dan Allah menangguhkan orang-orang kafir. Wa yada'u asyahna li hikdihim hatta yada'uhu, dan Allah meninggalkan orang-orang yang punya permusuhan di antara sesama mereka karena iri hati atau kedengkiannya. Allah akan ampuni ketika mereka meninggalkan permusuhan dan kedengkian tersebut. Hadis ini jamaah Jumat yang berbahagia memberi kepada kita banyak faidah, di antaranya keagungan tauhid. Karena Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni hamba-hambanya yang beriman walaupun dia tidak mohon ampun, dengan syarat dia tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau dia mohon ampun kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam Sahih Muslim, bahwasanya innallaha yaghfiru li ibadihi fi kulli yaumil isnaini wa yaumil khamis. Atau dalam riwayat dikatakan tuftahu abwabul jannah, akan dibuka pintu-pintu surga likulli abdin mu'min, bagi setiap hamba yang beriman, yaumal isnaini wa yaumal khamis, pada hari Senin dan pada hari Kamis, illa asyahna, kecuali orang-orang yang saling membenci satu dengan yang lain. Sampai Allah mengatakan, "Unduru hadaini ar-rajulaini hatta yastaliha." Lihatlah hamba-hambaku dua orang yang bertikai tersebut sampai mereka berbuat baik, sampai mereka saling berbaikan satu dengan yang lain. Jamaah Jumat yang berbahagia, maka dari hadis tadi memberikan manfaat kepada kita, bahwasanya kalau kita ingin diampuni oleh Allah, maka yang pertama hendaklah kita menjadikan diri kita orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak boleh seorang muslim mengaku bertauhid atau merasa aman dari kesyirikan sampai dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Imamul Muwahhidin, bapaknya, pendahulunya orang-orang yang bertauhid, Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, sudah diabadikan dalam Al-Quran, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, wajnubni wa baniya an na'budal asnam innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Kata Ibrahim alaihi salatu wassalam, "Ya Allah, jauhkanlah saya dan keturunanku dari menyembah berhala, yakni kesyirikan. Karena sesungguhnya kesyirikan itulah yang menyebabkan kesesatan pada kebanyakan manusia. Siapa yang mengikutiku maka dia bagian dariku, dan siapa yang maksiat kepadaku sesungguhnya engkau ya Allah
Maha kasih sayang lagi Maha pengampun. Jamaah Jumat yang berbahagia, karena itu janganlah ada di antara kita yang merasa aman dari kesyirikan. Apakah kesyirikan yang besar atau kesyirikan yang kecil, dan itu akan ada sampai hari kiamat. Karena itu Imam Tabi'in Ibrahim At-Taimi rahimahullah mengatakan wala ya'manu minal bala ba'daka ya Ibrahim, wa may ya'manu minal bala ba'daka ya Ibrahim. Siapakah yang merasa aman dari bencana setelah engkau wahai Ibrahim alaihi salatu wassalam? Dan kita menyaksikan jamaah Jumat yang berbahagia sampai hari ini pun, bahkan mungkin kita pun termasuk di dalamnya, masih sering melakukan kesyirikan, baik yang besar maupun yang kecil. Kita menyaksikan begitu banyak manusia yang masih mendatangi dukun-dukun. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ataka hinan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa man ata arrafan falam yuqbal minhu salatuhu arba'ina lailatan." Siapa yang mendatangi dukun, maka tidak akan diterima salatnya 40 hari. Ini adalah balasan baginya. Dan betapa banyak manusia yang mempercayai ramalan-ramalan bintang-bintang, atau ramalan melihat telapak tangan, atau yang menggantungkan sesuatu baik di rumahnya, di mobilnya, di kendaraannya, di pintu-pintu rumahnya, dengan alasan menolak bala atau mendatangkan rezeki. Ketika mau turun ke sawah, ketika mau membangun apa saja, masih banyak sekali manusia yang melakukan hal-hal seperti itu. Padahal bulan Sya'ban bulan diampuni oleh Allah, dan tidaklah dia akan mendapatkan ampunan sampai dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jamaah Jumat yang berbahagia, kalaupun kita lolos dari hal-hal yang kita sebutkan tadi atau yang lebih dari yang kita sebutkan tadi, kadang kita pun masih dijangkiti penyakit kesyirikan yang lain. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man samma Allahu bih, wa man ra'a Allahu bih." Siapa yang beramal karena ingin didengar amalnya atau ingin dilihat oleh manusia amalnya, maka sesungguhnya dia telah melakukan amalan kesyirikan. Dan itu menghinggapi orang-orang yang berbuat kebaikan ketika ingin dilihat amalnya, ketika ingin didengar amalnya, ketika ingin disaksikan kebaikannya. Bahkan betapa banyak manusia yang kadang justru berbuat kebaikan, menghafal kalamullah, dihafal di luar kepala, dibolak-balik, tapi belum tentu dia lolos dari ingin didengar, ingin dianggap, ingin dilihat dari apa yang telah dia capai. Karena itu jamaah Jumat yang berbahagia, kalau ada hal-hal seperti itu pada diri kita, maka hendaknya kita bersegera bertobat kepada Allah, agar nanti kita mendapati malam yang ke-15, malam nisfu Sya'ban, kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Aku kama tasma'un, barakallahu li wa lakum al-Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum lima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah Jumat yang berbahagia, melengkapi khutbah tadi, bagian kedua dari hadis tadi, bahwasanya orang yang ingin diampuni
dosanya oleh Allah, khususnya di malam yang pertengahan dari bulan Sya'ban, adalah menghilangkan asyahna, kebencian, iri hati, ketidaksenangan pada sesama kaum muslimin. Dan para ulama menafsirkan seperti Imam Al-Auza'i rahimahullah mengatakan, al-musyahid, orang yang benci, orang yang punya masalah, paling utama adalah orang-orang yang membenci sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya para sahabat-sahabatnya. Maka siapapun di antara kita yang punya kebencian sedikit apalagi banyak terhadap sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itulah orang yang tidak diampuni dosanya oleh Allah. Walaupun di hari atau di malam, Allah mengampuni seluruh dosa hamba-hambanya. Dan juga ulama yang lain mengatakan seperti Ibnu Sauban rahimahullah, al-musyahin adalah at-tariki li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang punya kebencian itu yang paling pertama masuk di dalamnya adalah orang yang benci sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-ta'in ala ummatihi, dan yang suka mencela umatnya. Dan yang paling pertama yang suka manusia celah hari ini sebagiannya adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga kata beliau, as-safiki dima'ahum, orang-orang yang suka mengalirkan darah kaum muslimin. Dia mengalirkan darah karena benci, ada kebencian kepada kaum muslimin, khususnya orang-orang Khawarij, orang-orang Syiah Rafidah yang membenci sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu jamaah Jumat yang berbahagia, sebelum terhadap sesama mukmin yang lain, sebelum terhadap sesama muslim yang lain, maka bersihkanlah hati kita terhadap para pendahulu kita yang lebih dahulu mengamalkan, mendakwakan dan mengilmui agama ini, yang telah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana ighfir lana, kata Allah Azza wa Jalla, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, hilangkanlah kedengkian, kebencian atau ketidaksenangan yang ada dalam hati kami terhadap orang-orang yang telah mendahului kami dalam keimanan. Jadi jamaah Jumat yang berbahagia, hari Jumat adalah hari yang mulia, hari di mana seorang muslim bisa memperbaiki diri, hubungannya dengan Allah dan hubungannya dengan sesama kaum muslimin. Kalau ada kebencian, ada permusuhan, ada permasalahan, maka hendaknya diselesaikan dengan baik supaya Allah mengampuni dosa-dosanya. Karena itu marilah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita mendapatkan hari atau malam yang agung tersebut. Dan sebelum kita tutup, kita ingatkan, walaupun malam itu adalah malam yang agung, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mencontohkan sunnah amalan yang khusus di malam nisfu Sya'ban sebagaimana persangkaan sebagian manusia, mengkhususkan malamnya dengan ibadah dan mengkhususkan siangnya dengan puasa. Bulan Sya'ban semuanya hari-harinya adalah hari puasa, malamnya sebagaimana malam yang lain malam ibadah. Yang meyakini kepada Rasulullah, maka yang mengadakan sunnah yang baru walau dengan tujuan maksud Allahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir wal muslimin mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un mujibud da'wat.
qadi hajat. Rabbana atina wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa yanfa'una mimma 'allamana wa zidna ilman wa amalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ilamu rahimakumullah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.